Dan cerita sedikit tentang riwayat Abu Musa al-Asy'ari ini. Beliau termasuk salah seorang yang menceritakan keadaan Rasulullah SAW, dan memang tidak ada bedanya sih dengan sahabat-sahabat yang lain. Cuman keistimewaannya Abu Musa al-Asy'ari ini satu, beliau termasuk sahabat juga yang panjang umur, sehingga termasuk sahabat yang salah satu riwayat yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari beliau secara mu'allaq, dan ini kebiasaan Imam Al-Bukhari ini, ya, tapi bukan beliau mau memaksudkan dirinya ini masuk ke mustalah ini, bahwa dalam hadis yang dimuat oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah hadis-hadis dhaif. Sebab kalau mengikut definisi yang ada, al-hadis al-mu'allaq ma huzifa min mabda'i isnadihi rawin fa aktsar ala tawali. Hadis mu'allaq itu adalah hadis yang digugurkan perawinya dari awal, baik seorang ataupun lebih dalam rentetan itu, bahkan hanya dikekalkan yaitu dari ar-rawil a'la, yaitu sahabat. Apa maksud dari Imam Al-Bukhari melakukan itu? Itu biasanya ditaruh dalam bab, dalam judul, sehingga ketika diletakkan hadis mu'allaq itu, seolah-olah sebelum kita membaca sanad Al-Imam Al-Bukhari secara lengkap dengan matannya, dari segi judul pun kita sudah faham apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pesan-pesan dari hadis itu sebagai sebuah hukum. Itu mempermudah sebelum kita masuk ke dalamnya. Al-Imam Al-Bukhari sudah mempunyai cara tersendiri. Makanya dia tetap unggul dari Sahih Muslim ketika beliau meletakkan judul bab-bab itu merupakan sebuah intisari dari sebuah hadis yang mengandungi hukum, termasuk yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari itu. Dan ini ada di mustalah hadis sebagai contoh kepada hadis mu'allaq tadi, hadis yang digugurkan perawinya dari awal satu ataupun banyak, dan hanya terdapat siapa? As-sahabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang diriwayatkan oleh beliau dalam contoh hadis mu'allaq itu adalah ghattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Utsman. Saya ulang, ghattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Utsman. Mana ghatta yughatti? Satara yasturu. Rasulullah menutup kedua lututnya ini, yang semula ya agak tersingkap karena memang waktu itu sangat santai, rileks, ya kan? Tapi dalam hadis ini ketika Utsman masuk ke ruang beliau, sebab sebelumnya ada Abu Bakar masuk, beliau masih dalam keadaan seperti semula. Nampak? Tapi bukan porno ya, tolong. Jangan seolah-olah kita berpikir, wah Rasulullah ini hendak memperhatikan keadaannya sendiri gitu. Ini mau memberi pelajaran bahwa ketika dalam keadaan santai, kita juga tidak merasa sungkan, tidak merasa segan. Ya, bahkan alhamdulillah ketika saya ustaz-ustaz yang lain itu, bagaimana dulu ketika dipanggil almarhum, kemudian beliau dalam keadaan santai, rileks, lebih terbuka. Tapi memang ini adalah merupakan contoh yang baik bahwa ketika kita melakukan sesuatu, orang lain pun jangan sampai kurang ajar dan lain-lain, akan tapi ada adab tersendiri. Oleh itu, ketika Abu Bakar masuk, Rasulullah masih tetap dalam keadaan yang seperti itu, agak santai. Ketika Umar masuk, beliau juga begitu, masih dalam keadaan santai. Ketika
Dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari ini, Utsman masuk, Rasulullah langsung merapikan duduknya dan langsung yang agak tersingkap tadi itu ditutup. Ini menandakan bahwa apa? Seolah-olah ada keistimewaan dalam diri Utsman bin Affan. Ya. Adakah yang dua sahabat tadi tidak ada keistimewaan? Ada. Namun karena ini nih, mau cerita ya sedikitnya, bahwa rupa-rupanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman masuk langsung merapikan, langsung menutup agak lututnya agak tersimpan tadi. Dan ditanya oleh sahabat ketika mengetahui perlakuan yang seolah-olah tidak sama dengan yang dua sahabat pertama tadi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ini ada dalam Al-Mu'jam karangan Al-Imam At-Tabrani. Kaifa la astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikatu. Bagaimana aku tidak malu kepada seseorang laki-laki yang mana para malaikat saja malu kepada seorang yang bernama Utsman bin Affan. Apa kata Rasulullah? Kaifa la astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikatu. Ini. Jadi bagaimana Ustaz kok bisa seperti itu? Kita tahu bahwa sepak terjang Utsman bin Affan sampai sekarang wallah alam apa benar apa tidak ya yang dikatakan bahwa ada sebuah rekening yang juga masih bernama, tapi cerita yang akurat, cerita yang yang sah bahwa Utsman bin Affan ini mengadakan perdagangan dan perniagaan khusus dengan siapa? Mengadakan transaksi. Anggaplah di ekonomi ya kan, fakultas FEBI ya. Transaksi selalu dilakukan kan? Ya. Tapi untuk seorang Utsman bin Affan, beliau mengadakan transaksi langsung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Kita tahu cerita bagaimana biru yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Di situ sudah nampak bahwa kedermawanan Sayyidina Utsman bin Affan untuk menjadi seseorang yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh para malaikat, termasuk para malaikat malu karena saking baiknya Sayyidina Utsman. Maka wajar ketika Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan wattan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukbatayhi hina dakhala Utsmanu, karena memang betul-betul malaikat malu dengan apa yang sudah dilaksanakan dan dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Di sini kita ambil terakhir bahwa yang dimaksud dengan kalimatullahi hiyal ulya adalah menegakkan agama Islam menjadi sebuah agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa tidak boleh ada tujuan lain ketika kita berperang untuk menghadapi musuh hanya karena litakun kalimatullahi hiyal ulya. La ya'lu wa la yu'la alaihi. Ya, la ya'lu wa la yu'la alaihi. Ini cerita yang tadi saya sebut bahwa Rasulullah kadang-kadang senantiasa terhibur. Abu Musa al-Asy'ari, saya bacakan saja. An Abi Musa al-Asy'ari annahu qala Arabiyyun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam lirrajuli yuqatilu lil-maghnami warrajuli yuqatilu liz-zikri warrajuli yuqatil liyura makanuhu faman fi sabilillah. Jadi kata Arabi tadi, ini nih coba nih. Saking dari bebasnya sebuah tindakan seseorang untuk bertanya tentang beberapa hal.
Terutama yang tidak dipikir saya ini mempunyai etika ataupun adab enggak dengan Rasulullah. Yang penting dia sudah meluahkan apa yang ada dalam dirinya. Bagi seorang badui ini semua ditanyakan. Semua ditanya. Selama masih ada unek-unek nih, dia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang didapat. Itu Arabi. Tapi memang harus logis. Kalau tidak logis dia nanti akan bertindak kasar. Ototnya lebih mendominasi daripada otaknya. Faham? Itu kalau Arabi. Kalau bukan Arabi, ya orang-orang yang bertamaddun lah istilahnya kan. Kalau Arabi ini kan hidupnya di pedalaman, di pedesaan. Kalau orang yang di kota adalah orang yang bertamaddun, ya tamaddan. Itu Madinah. Orang yang mempunyai adab, yang beradab, yang senantiasa terbuka lah. Dia punya pemikiran. Dan bedanya lain memang. Yang ini kadang-kadang banyak ototnya, yang di sini banyak otak. Dan itu realistis. Kamu harus sadar tuh, ya kan? Tapi jangan diremehkan walaupun begitu. Ini kadang-kadang lebih cerdas ketika sudah memakai. Nah, apa yang ditanyakan oleh Arabi ini? Yang pertama, ar-rajul tadi hanya berperang hanya untuk mendapatkan maghnam. Istilah rata rampasan apabila didapat oleh kaum muslimin dari pihak musuh, yang pertama adalah al-ghanimah. Dan kedua-duanya ada adalah Al-Quran. Jadi yang kedua adalah namanya atau istilahnya al-fai'uh. Apa perbedaannya Ustaz? Al-ghanimah itu harta rampasan didapat dengan melalui peperangan yang sengit, sedangkan al-fai'uh harta rampasan didapat tanpa ada peperangan. Jelas? Jelas? Dah jelas bilang. Mau diulang lagi. Dan untuk pembagian ghanimah semuanya ada dalam surah apa? Ya, ada surah Al-Anfal. Ya, di situ baca. Ya, kalau enggak disuruh gitu enggak mau baca kamu. Itu pun sudah disuruh baca enggak baca-baca juga. Hanya enggak tahu juga. Ya kan? Sadillahi wa musahu walir rasul dan lain-lain. Jadi yang pertama hanya berperang untuk mendapatkan ghanimah. Yang kedua hanya menjadi orang yang berperang tapi ingin dizikr, dipuji, disebut-sebut. Panglima Faisal. Anggaplah gitu ya. Kemudian yang ketiga dia biar ditempatkan di posisi yang agak bagus sebagai seorang belum panglima, ini masih tentara biasa, tapi karena ini kok nampaknya hebat nih kan, liura makanuhu, nanti dia diangkat, padahal ya itulah waktu itu saja dia menjadi hero hebat. Tahu hero, pahlawan. Maka apa yang ditanyakan oleh Arabi tadi, faman fi sabilillah. Jangan dibaca famin nih. Kalau famin nanti tidak jelas, tidak sinkron. Faman fi sabilillah. Maka dari ketiga-tiganya itu siapa yang masuk dalam berjuang di jalan Allah? Adakah Nabi menjawab? Padahal ada tiga opsi kan? Ini kebiasaan Nabi itu. Kalau kamu tanya sesuatu yang kamu kadang-kadang dijawab kamu masih blunder, tak paham-paham, langsung dijawab dengan sesuatu yang simple, syamil, jami, praktis, mani. Akhirnya nanti bulan. Ini kebiasaan Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah hadis ini. Yaitu apa? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Paham ya? Tidak ada yang tiga-tiganya itu, tidak ada. Yang tiga-tiganya itu tidak ada. Sebab semuanya hanya untuk dunia.
Sedangkan kalimatullahi al-ulya adalah fi sabilillah li ajlillah. Ada membatah lagi. Oh gitu. Jelas? Jadi sama ketika kita dikasih pilihannya, terutama yang mau kawin itu kan. Ya kan? Apa terakhir? Fasfar bidatid dini taribad yadak. Itu sudah tidak usah bantah lagi. Tapi memang dalam hati yang dalam itu adalah yang untuk kecantikan katanya. Untuk nasabnya katanya. Untuk harta enggak. Itu wajar. Tabii istilahnya. Artinya apa merupakan sebuah ya insting seseorang. Tapi yang harus dikedepankan adalah ad-din. Sama ketika nanti dapat daun, ketika dapat magnam, ketika dapat mansab, ketika dapat zikr nanti semuanya adalah bermula dari kalimatullahi hiyal ulya. Makanya saya kemarin sambil berbaring gitu kan, mendengar sebuah YouTube yang ditonton oleh istri saya. Wallahu alam itu siapa yang menyebarkan. Kayaknya di grup nyai-nyai itu ada seseorang. Saya sendiri tidak lihat, tidak nonton, hanya dengar. Apa? Seseorang ada datang kepada orang lain, ngasih pilihan. Al-Quran, makanan, uang. Nah, iya kan? Kamu yang sudah nonton, kamu lihatlah. Tapi kamu bisa ngambil itibar apa enggak? Rupanya ada orang yang hanya ngambil uang. Karena sekarang ini untuk masa corona kita butuh uang katanya kan. Kalau saya ngambil Al-Quran enggak ada duit katanya. Ada yang ngambil makanan karena katanya sudah tidak bisa beli makanan. Jadi ada yang ngambil Al-Quran. Nah itu yang alasannya bagus sebagai pedoman hidup. Ya, dan dijelaskan oleh yang ngasih itu, ya kan? Ketika Anda mengambil Al-Quran, maka dua yang lain kamu akan dapat. Bagus. Ketiganya dapat makanan, masuk ke sini, keluar sini habis. Kamu tidak susah pun ketika dia hilang. Berapa banyak pun. Ketika dapat duit, dibelanjakan habis. Tapi ketika dapat dia mengambil Al-Quran, dua-duanya dapat. Makanan dapat, uang dapat. Sebagai way of life. Nah, sebagai pedoman hidup. Itu. Tapi saya berkomentar kemarin, kok disamakan gitu kan. Rupa-rupanya yaitu tadi. Ketika ada orang yang mengambil Quran, makanan dan uang itu dikasih sekalian. Oh, terima kasih nak, katanya kan. Saya dapat ketiga-tiganya. Nah, di situ. Man qatala litakuna kalimatullah yang ulia fahuwa fi sabilillah. Demikian insyaallah, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang baik. Kemudian hadis ini juga mengatakan bahwa barang siapa yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan ditulis bahwa dia betul-betul mengagungkan kalimat-kalimat Allah, mengagungkan agama Allah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW juga, bahwa tansurullaha yansurkum. Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.